Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sangat kita muliakan guru kita Haji Muhtar, Bapak Kiai Haji Abdul Latif, teriring doa untuk kita agar selalu selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta guru-guru yang lain, karena waktu yang sangat kita manfaatkan segenap yang sudah disebutkan oleh Bapak Ustaz Sahari yang sangat kami hormati. Terlebih dahulu mohon izin baca Fatihah sekali untuk bersiap taklim majlis ini Bapak Haji Murtaza bin Bapak Jinto, Ibu Sutara Siti Rohani binti Bapak Abdul Rahman, juga Pak Kaswono bin Almarhum sekurang tahu. Berharap besar almarhumah ditempatkan di tempat yang amat mulia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib, ya mohon izin. Demi Allah saya nggak tahu disuruh bicara. Kalau saya pakai jas tadi. Yang pertama sebagai motivasi aja ya. Ada 4 tempat yang Allah paling suka. Ada 3 tempat yang Allah paling suka. Allah demen kalau kita ada di dalam. Yang pertama masjid. Ya. Ahabul bilad ila Allahi al-masajidullah. Tempat yang Allah paling suka di permukaan bumi ini adalah masjid. Yang Allah paling demen muat. Pasar kalau nggak suka. Jadi masjid luar biasa. Ini kalau saya salah saya minta maaf, nanti diluruskan oleh guru-guru kita. Kenapa masjid menjadi mulia? Karena salah satunya bekas tetesan mandinya Rasulullah. Saya nggak mau bahas lagi nanti karena waktu. Jadi biasakan ke masjid. Yang kedua, Riyadhul Jannah. Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lagi lewat ada taman surga, mampirlah kalian. Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Bolikatul zikri atau majelis ilmu. Jadi taman surga itu adalah majelis ilmu, bukan taman safari. Tapi majelis ilmu. Tanya nih guru kita, duduknya aja sesaat lebih baik dari sembahyang berapa rakaat? Sembahyang sudah berapa rakaat? 1000. Jadi nggak usah sembahyang tahajud 1000. Rajin-rajin di majelis ilmu dari taman surga. Allahu Akbar. Lebih hebat nengokin orang sakit 1000. Kalau nengokin orang sakit, satu hari kita tentengin jeruk 50.000, 2 kilo. Berarti kalau 1000 orang berapa? Setengah miliar kan? Ya 500 juga ya. Hitung aja dah, hitung aja di sini. Ya. Lebih hebat jawabin jenazah 1000. Rajin-rajinan ke majelis ilmu. Nah, sekarang kita hebat benar hari ini di masjid dan di majelis. Nah yang ketiga tempat yang Allah paling suka ada bait rumah kita. Nabi bersabda, baiti rumahnya kecil, 4,8 cm, 4,20 cm, tapi keluar dari mulut yang mulia, baiti rumahku surgaku. Ada orang rumahnya berlantai, ini ditangkap KPK, itu namanya bermasalah. Jadi kenapa rumah Nabi bersabda, maaf Bapak Ibu, keluar dari mulut yang mulia baik dia nanti. Nabi Muhammad itu kalau di rumah, masa hubungan komunikasi dengan anak cucu luar biasa. Dengan istri, sebelum menutup ini cerita sederhana. Suatu saat Rasulullah SAW
bertemu malaikat Jibril dalam bentuk asli ketika menerima wahyu. Kan malaikat Jibril lebih gede dari langit dan bumi, saking gedenya. Sayapnya 60.000, panas dingin Rasulullah SAW karena ketemu malaikat dalam bentuk asli. Qadatul bab, dia ketok pintu rumahnya, ngadu sama istrinya Khadijah. Ya yang beb, ada apa ya Rasulullah? Aku ketemu malaikat gede banget. Kata istrinya, jangan takut, Allah nggak akan mencelakakan kamu ya Rasulullah. Kamu orang yang paling mulia, rajin silaturahim. Kalau ibu setelah dibilang begitu, Nabi Muhammad diselimutin sama Khadijah. Lalu dipeluk erat. Kalau bahasa Betawi dipeluk erat itu loh. Mahlan, tenang sayang, jangan takut. Yang tadinya takut ketemu istri yang sayang, hilang takutnya. Saya ulang ya, kan tadinya takut ketemu istrinya, takutnya. Ayo bapak-bapak, malam Jumat pulang jam 2, ketemu kuntilanak. Ayo, untuk itu pulang, bilang sama istri bapak, kenapa? Ada kuntilanak, besok pulang lagi, biar gak ada ruang ikut. Nah, tadinya takut, tambah berapa takutnya? 2, makanya rumah kita nggak yang dibilang Nabi kan kurang. Oleh karena itu, mumpung masih ada usia ibadah, manfaatkan sebaik-baiknya masjid. Karena masjid kelak akan jadi sabina ketika di Siratal Mustaqim dijadikan perahu. Jadi orang yang rajin masjid tadi Siratal Mustaqim ikut ini. Yang sering masuk tadi pintu nyangkut, tapi lumayan ikut juga kan. Tadi kiai guru kita udah sujud, masih dijebrak aja. Padahal di sini kan apa namanya ikomanya lama. Saya juga bingung, orang udah sujud terakhir masih dijebrak. Berarti itu nanti di akhirat nyangkut di pintu, lumayan ke bawah. Ya. Jangan pernah nggak tunggu video ilmu di mana saja kita ikut. Nah, jadikan rumah kita surga. Jangan banyak bohong. Ibu, banyak nggak suami yang bohong? Tapi jangan ngomong. Saya rasa itu saja mewakili seluruh guru yang pernah mengisi di tempat ini. Kami mengucapkan makasih diberi kepercayaan ikut berbagi di tempat ini yang sangat luar biasa. Tapi yang paling pokok kata Kiai Jibril, kami minta permohonan maaf. Ini yang biasa mengisi. Apabila atau kami yakin ada salah kata, salah sikap, salah berbuat ya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang amat mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bita'allum. Baik yang kita hormati Habib Mukhtar Hussein LC, Hafizahullah Ta'ala Amin, Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Sabeni, pembina Yayasan Bapak Haji Narso, dan seluruh pengurus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemarin saya diminta judul ya, kemarin dengan tema puasa yang dapat memberikan syafaat. Ya. Baik Ibu rahimakumullah, orang mukmin di masjid itu bagaikan ikan di air, bagaikan ikan di betah atau enggak betah.
Kalau ikan betah di air. Ya. Al-mu'min fil masjid kal samak fil ma. Orang mukmin di masjid bagaikan ikan di air. Tenang, senang, bahagia. Wal munafik fil masjid katair fil qafas. Sementara orang munafik di masjid bagaikan burung di sangkar. Ibu lihat burung di sangkar bagaimana? Betah atau pengen keluar? Selalu gerabak-gerubuk ingin keluar. Mudah-mudahan kita mukmin yang bagaikan ikan. Amin. Ya. Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadil masajid fashhadu bil iman, kata Nabi. Apabila engkau melihat seseorang membiasakan diri ibadah di masjid, saksikan itu orang beriman. Jadi orang beriman itu salah satunya membiasakan diri ibadahnya di masjid. Ya. Baik Ibu rahimakumullah. Banyak orang memahami puasa. Ya. Mungkin benar, hampir kurang benar menurut saya. Ibadah puasa itu, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan sekedar kewajiban. Bukan sekedar kewajiban. Memang puasa wajib. Tapi bukan sekedar kewajiban. Ibadah puasa itu adalah ibadah transformasi yang menuntut adanya perubahan menuju kondisi kepribadian yang lebih baik lagi. Itu puasa. Ibadah transformasi yang menuntut adanya perubahan menuju kondisi kepribadian yang lebih baik lagi. Apabila puasa-puasa yang sudah kita lakukan, mungkin ada yang 50 kali Ramadan sesuai umurnya. Puasa itu merubah dirinya, pribadinya lebih baik lagi, itu puasa yang berhasil. Jadi bukan sekedar kewajiban. Tapi puasa ini menuntut kita punya pribadi yang lebih baik lagi. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi yang lalu-lalu dan Ramadan besok mesti harus membuat kita berubah, punya pribadi lebih baik lagi. Dituntut. Bukan sekedar kewajiban. Maka itu banyak orang puasa jalan, sholat jalan, perbuatan buruk juga jalan. Ya. Habis puasa, perilakunya sama sebelum puasa. Itu yang buat dirinya gagal. Sholatnya bagus, tapi perbuatannya juga nggak bagus. Bagaimana ini? Jadi semua yang kita lakukan, apakah itu sholat, ya, puasa, itu harus membawa perubahan pribadi, membawa lebih baik lagi. Ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ya, asyam wal Quran yashfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan
kepada seorang pada hari kiamat akan memberikan pertolongan. Jadi puasa yang kita lakukan dengan izin Allah, besok di hadapan Allah, puasa kita ini kalau bagus, dia akan menghadap Allah, minta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat pertolongan kepada tuannya. Manakala puasanya akan dibela kita di hadapan Allah dengan ucapan ay rabbi mana'tu ta'am wa syahawat bin nahari. Tuhanku, aku yang telah mencegah hambamu ini dari makan dan syahwatnya sepanjang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku ya Rabb memberikan syafaat kepada dia. Melihat kondisi seperti itu, Quran datang. Juga ingin minta izin pada Allah. Rabbi inni manatun nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Tuhan, aku yang telah mencegah hamba-Mu ini tidurnya di malam hari. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusyafa'ani. Lalu puasa dan Al-Quran diizinkan memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ya, Quran bicara tadi kan aku telah mencegahnya tidurnya di malam hari. Baca Quran kalau malam hari yang paling afdol itu malam, tapi di waktu sahur lebih afdol. Lebih afdol. Kalau baca Quran siang hari yang afdol itu habis sholat subuh. Habis sholat subuh kita baca Quran. Jadi kalau malam, ya, itu afdolnya, habis maghrib bagus, tapi sepertiga akhir malam, habis tahajud baca Quran itu lebih bagus. Ya, jadi Quran, puasa akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita besok pada hari kiamat. Pertanyaannya, puasa yang seperti apa yang akan menolong kita di hadapan Allah? Sebab puasa zaman sekarang macam-macam gitu. Ada yang ngabuburit, ya kan? Apalagi sekarang ini ya. Jadi pertanyaannya adalah puasa yang seperti apa yang bisa memberikan pertolongan kita besok pada hari kiamat? Hadirin, paling tidak puasa kita akan sukses. Insya Allah memberikan pertolongan pada hari kiamat. Ada 6 hal yang harus kita miliki. Berapa? Yang pertama, ini kayak ada soto apa nasi uduk ini. Ya, biasanya pembukaan makan. Ya. Kalau pengajian penutupan terus enak makan terus. Ya. Pengacara senang dipoto. Selesai acara ada soto. Yang pertama, puasanya itu semata-mata karena Allah. Luruskan niat. Sebab bisa jadi salah langkah kita. Ibadah haji, umroh, sedekah, zakat, sholat, salah niat saja. Ya, luruskan niat puasanya karena Allah Subhanahu innamal a'malu bin ya. Bisa jadi karena tinggal sama mertua puasa akhirnya ikut nggak enak, malu, takut, ya kan? Atasan nggak enak bawaan puasa, ikut puasa, ikut-ikutan. Ya. Jadi luruskan niatnya karena Allah. Kalau masalah niat puasa, kalau puasa fardu itu kan ada 3. Ramadan, kafarat, nazar.
Ramadan kita tahu kafarat puasa karena melakukan satu pelanggaran, nazar karena kita nazar. Kalau yang ketiga ini niatnya harus malam. Di samping karena Allah, niatnya harus malam. Jadi puasa Ramadan niatnya harus setiap malam. Sekalipun Imam Malik, Imam Syafi'i dalam kitab Bajuri, Syarah Fathul Qorib, boleh niat malam pertama sekaligus sebulan. Karena ada khawatir. Satu saat lupa niat. Terutama minggu terakhir. Pikiran udah baju lebaran, pikiran kue. Akhirnya tidak. Ya. Bagaimana kalau andai kata hari sekian lupa niat, tahan imsak. Pada sholat subuh, astagfirullah. Semalam saya nggak niat puasa. Baru ingat waktu subuh, tahan sampai maghrib, nanti kodok. Ya. Jadi malam kedua niat lagi, malam ketiga sampai terakhir niat. Ya. Niat setiap malam. Beda kalau puasa sunat, afdolnya niatnya malam. Tapi kalau habis subuh, ya pada pulang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, ya kalau gitu saya niat puasa. Kalau puasa sunat boleh, yang penting belum gemil, ya. Baik, yang kedua, puasa yang sukses itu puasa yang insya Allah yang dapat menolong kita, puasanya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Artinya, puasa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Cara niatnya, semuanya. Ya. Kita ikuti syariat. Kita jaga hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin banyak ibu-ibu belum hafal yang membatalkan puasa apa saja gitu kan. Ya kan? Ada memang disampaikan di luar penutupan mestinya atau kemarin ya, harus tahu. Jadi yang kedua itu puasa yang kita lakukan bapak-bapak harus sesuai dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengkonsumsi yang halal, makanan minuman yang masuk dari harta yang halal. Harta yang bukan hasil korupsi, transaksi riba, memperjualbelikan hukum, memanipulasi data, dan sebagainya. Jadi mengkonsumsi yang halal. Hati-hati kita puasa. Tanya suami. Ya, suami kadang-kadang bisa jadi karena takut pulang bawa harta yang haram. Puasa ya. Yang ketiga mengkonsumsi yang halal ya Bu ya. Ya mudah-mudahan semuanya halal, amin. Yang keempat, menjaga anggota tubuh dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Di tantangan Ramadan semakin kemari semakin berat, terutama di HP. Ya, dulu kita kan HP nggak ada, yang mulus-mulus jarang ngelihat, ya kan? Kalau di HP sekarang mungkin pusing, HP itu akhirnya matanya. Menjaga anggota seluruh tubuh dari perbuatan maksiat. Mata dijaga, telinga dijaga, lisan, tangan, kaki, hati dijaga. Jadi yang puasa itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar tidak makan, menjaga diri dari hubungan intim dengan istri, bukan itu saja. Menahan diri dari tidak makan,
dan berhubungan dengan istri, tidak. Tapi seluruh tubuh ikut berpuasa. Ikut berpuasa. Kira-kira kalau saya ngajak bulan Ramadan, HP-nya ditaruh di laci, dikunci, siap nggak? Bu, siap nggak, Bu? Padahal Allah ngasih nikmat 11 bulan bisa lihat HP. 11, tapi 1 bulan nggak kuat kita. Padahal tantangan kita di situ. Ya. Saya pengen doain saya, mudah-mudahan juga saya bisa. Ya. Sama istri coba, tapi takut ada yang ngundang. Ada yang ngundang Pak Ustaz, ya repot juga kalau Ustaz mah dimaklum kali ya. Ya, takut ada yang ngundang. Ya, jadi menjaga anggota tubuh dari perbuatan, gampangnya anggota tubuh ikut berpuasa, berpuasa, lidah jaga, dengan baca Quran, ya, ngomong yang baik, dengarkan ya tartil, dengarkan ceramah-ceramah kuliah subuh tarawih. Ya. Dan yang kelima, memaksimalkan Ramadan, ya, menggunakan Ramadan semaksimal mungkin dengan hal-hal yang positif, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Ya. Kita kadang-kadang ya penting puasa, tarawih selesai. Memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kalau pengen maksimal Ramadan ini, ya, petunjuk ulama-ulama kita, ya kutip dari kitab I'anatul Talibin, ya, juz 2 bab saum, bab puasa. Yang dianjurkan wa sunnah ma'atakid bi Ramadan, sunat muakkad di bulan Ramadan itu, sunat muakkad itu sunat dianjurkan. Ini yang perlu kita pikir. Ini yang dianjurkan. 1, 2, 3, 4. Kalau petunjuk ulama berarti tidak salah lagi. Wa sunnah ma'atakid, ya, bi Ramadan, iksarus sodaqoh, perbanyak sedekah. Antep itu. Sedang puasa banyak sedekah. 1, berbanyak sedekah kepada keluarga. Kepada keluarga istri. Ramadan ini uang belanjanya nambah banyak. Ditambahin 5 juta. Itu Bu enggak istrinya, suaminya, Bu? Bu, ada enggak yang setiap Ramadan suaminya nambah uang belanjanya? Jadi kalau suaminya negur, Bu, nanti malu, Bu. Bilang aja, tadi kan dengar ceramah Pak Ustadz gitu. Kalau Ramadan biar sedikit lebih loyal gitu kan. Iksari sedekah, memberikan sedekah kepada keluarga istri. Wal ihsan ala aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Saudara, kerabat berbuat baik. Ini mau Ramadan, jangan-jangan deh mau tarawih, mau sahur, nggak ada, mau puasa, panggil ponakan. Kita ada, beda kalau nggak ada. Panggil ponakan semua. Kasih persiapan untuk puasa Ramadan. Pahalanya 2. Wasadaqatu ala miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin 1 amalan. Sedekah. Pahalanya 1. Pahala sedekah. Wa ala dzirrahim, ya, shadaqatun wasilatun. Kalau kita sedekah kepada kerabat, keluarga dekat, famili, ponakan, 2. Itu lihat tuh Islam mengajarkan. Kita bersedekah kepada kerabat famili kita menjelang Ramadan atau di luar Ramadan, pahalanya 2. 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Masa mau pilih yang 1 apa yang 2? Nah, kalau yang 2, ponakan-ponakannya dipanggil. Wa iksaru tilawatil Quran, memaksimalkan ibadah Ramadan yang kedua, kata ulama, sunat muakkadnya banyak baca Quran. Ya, tadi kurang. Ya, jadi
kerabat, wal jiran, saya lewat, mundur kembali. Berbuat baik kepada tetangga. Ya. Wetan, istri, kerabat dekat, tetangga. Wa ayub tiralisoin, bulan puasa memberikan orang buka puasa, amalan hebat. Berbobot. Tamat banyak sedekah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang sedekah itu 4, kepada keluarga, kepada kerabat, tetangga, dan memberikan orang buka puasa. Jangan sampai setiap Ramadan kita nggak pernah memberikan orang buka puasa. Minimal 1 orang, bagus-bagus, kasih. Bagus-bagus, ini mau puasa, buat sembako. Yang kaya, buat 50 sembako. Janda-janda orang miskin, kirimkan. Mudah-mudahan berharap dengan sedekah sebelum Ramadan, saya mendapat berkah Ramadan. Saya tanya, udah begitu atau belum? Laksanakan. Emang Pak Ustadz udah ngomong. Pak Ustadz ngomong begitu, Pak Ustadz udah ada begitu. Pak Ustadz ngajarin mau Ramadan sedekah, Pak Ustadz sudah. Saya nggak bakal ngomong kalau saya tidak melakukan. Walaupun sedikit. Walaupun sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kalau sedekah itu 4, 1 keluarga, kerabat, tetangga, dan memberikan orang yang berbuka puasa, ini amalan yang luar biasa. Yang kedua, tilawatul Quran. Penuhi baca Quran. Karena Quran nanti juga akan berikan syafaat tadi pada hari kiamat. Ya. Baca Quran. Yang ketiga, iksarul ibadah. Banyakin ibadah Ramadan, ya. Samping kita puasa, sholat yang 5 waktu jamaah, puasa rawatib, sholat rawatib, ya. Sholat mutlak apa saja lakukan, ya. Kenapa? Di fadli awqatihi wal mudha'afatihi. Di bulan Ramadan dianjurkan sunat muakkad, banyak ibadah di fadli awqatihi karena keutamaan waktunya. Keutamaan waktu Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan ibadahnya bagus, ketika Ramadan harus lebih bagus. Kenapa? Iksarul ibadah di fadli awqatihi wal mudha'afatihi. Karena keutamaan waktunya dan berlipat ganda. Dalam sebuah hadis, an-nafilah fihi ya'dilu sawabuha sawabal faridah. Sunat di bulan Ramadan sama dengan sebanding fardu di luar Ramadan. Tuh, hebat tuh. Sunnah nafilah di Ramadan sama pahala sebanding dengan 1 fardu. Wal faridatu fihi bisab'ina faridah fi masyiwa. 1 fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 fardu. Di luar berlipat ganda. Kayak itu ulama kita tahu ditulis iksarul ibadah di fadli awqatihi wal mudha'afah. Kenapa? Anjuran sunat muakkad Ramadan banyak ibadah karena keutamaan waktunya, keutamaan waktu dan berlipat ganda. Yang terakhir itu yang keempat, itikaf. Yang 3 tadi itu lebih muakkad lagi kalau 10 akhir Ramadan. Sedekah 10 akhir Ramadan meningkat. Orang tambah perlu kan mau hari raya Idul Fitri. Ya. 10 akhir Ramadan muakkad lagi, asalnya muakkad. Tapi ketika tinggal terakhir 10 akhir Ramadan lebih muakkad lagi, banyak sedekah, banyak ibadah, banyak baca Quran. Dan yang keempat itu itikaf. Itikaf di masjid adakan itikaf juga. Ya. Ajak ya. Ini 10 akhir Ramadan. Kita itikaf, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial.
Yang terakhir, yang kelima, yang sebaiknya kita lakukan dalam Ramadan ini ya adalah pasca Ramadan, yaitu ada perbuatan yang lebih baik lagi pasca Ramadan. Ada perubahan. Kalau sebelum Ramadan orangnya nggak sabar, setelah Ramadan sabar. Emosian, sabar. Sebelum Ramadan pelitnya 17 setan. 17 setan. Satu setan aja kacau. Pelitnya 17. Ibu tahu anak-anak kenapa keliling pengen lebaran ke tempat saya? Mengharapkan Assalamualaikum. Habis salaman dia diem aja. Dia nunggu, ini Pak Haji mana dia duitnya ini. Yang sebelah sana ngasih, enggak Haji ngasih. Nah, didatengin Pak Haji, mungkin Pak Haji ngasihnya lebih gede nih. Begitu. Salaman dia nungguin aja. Siapkan ibu-ibu hadiah untuk anak-anak kita. Ambil di bank uang baru 5 ribuan, 2 ribuan, 20 ribuan. Yang merah, yang biru siapkan. Hasil Ramadan. Hasil? Assalamualaikum Ibu, cium tangan. Puasa enggak? Puasa setengah hari. 5 ribu. Setengah hari. 5 ribu. Assalamualaikum remaja. Assalamualaikum puasa enggak usah. Full. 50 ribu. Wah, kayak luar biasa itu. Ya. Begitu juga anak-anak kita itu. Ya. Sebagai kita menyenangkan mereka. Hadiah puasa mereka. Ibunya mungkin nggak bisa ngasih, kita yang ngasih. Adanya perubahan sikap yang lebih baik lagi pasca Ramadan. Terakhir jam 6 ini. Di kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakat jasad puasa. Di kulli syai'in zakatun, bagi tiap-tiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-shaum, dan zakatnya badan ini puasa. Zakat itu artinya apa? Suci, berkah, bagus. Jadi kalau badan kita puasain, berarti kita mensucikan badan kita. Mensucikan badan. Kalau badan kita puasain, berarti kita membaguskan badan kita. Coba ibu sekarang sebelum datang Ramadan, foto kulitnya, mukanya. Setelah Ramadan, foto lagi, bandingin. Apa makin keriput, apa agak bagusan. Ya, sekedar membawa efek kesehatan tubuh, tapi juga membantu penyembuhan penyakit. Dokter Mesir bernama Abdul Aziz Ismail mengatakan, ini ketiga ini, bahwa puasa dapat digunakan sebagai terapi untuk mencegah berbagai macam penyakit. Mencegah. Jadi kalau kita banyak puasa, itu penyakit tercegah. Yang bicara dokter, bukan saya cuma menyampaikan. Ya. Dr. Abdul Aziz Ismail dari Mesir mengatakan bahwa puasa dapat digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Barangkali ini saja ibu-ibu sekalian ya. Ini penutupan, gak usah ada pertanyaan ya. Ya, itu aja Bu ya, bekal ya. Ntar yang dikasih lupa malah. Banyak ya. Juga saya mau ada persiapan pawai, membawa anak-anak santri ya. Kalau malam ada pawai, menggairahkan hari ini saya membawa pawai anak-anak santri kampung Jawa untuk meramaikan ya. Padahal saya begitu, tapi saya masih semangat bawa anak-anak pawai ya dengan lagu-lagu Ramadan. Ya. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan penutupan ini bermanfaat pribadi. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كلمة الحق عليها الأحياء وعليها الموت وعليها نبعثون إن شاء الله من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. اللهم اهد الفاتحة وشهد الفاتحة. يا الله يرحم يا كاشف الغم يا ناجي عبد ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احسن الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا في هذا الصبح جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مسهل سهل في امورنا كلها لانك انت صاحب المسهل. اللهم زياده محبه بيننا يا رب العالمين. اللهم زياده محبه بيننا يا رب العالمين. اللهم زيادة المحبة بيننا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.